Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, di channel Kak Anita ya. Jangan lupa subscribe terus. Hari ini saya akan bahas tentang tips bagaimana membuat laporan atau mencatat laporan hasil penelitian dalam skripsi. Nah, sebelumnya senantiasa subscribe, terus berikan komen dan like kalau misalnya kalian suka. Kalau kasih komen mungkin bisa tambahkan komen kalian mau atau pengen dikasih tips apa lagi kayak gitu ya. Oke, saya akan bagi tipsnya. Ini yang pertama, kalian harus punya buku catatan. Nah, buku catatan ini biasanya bisa diberi dari kampus atau dari fakultas atau dari program studi. Bisa juga kalian beli sendiri. Mungkin kalau yang dari prodi atau dari fakultas itu harus dikumpulkan ya. Jadi kalian nggak punya rekam jejak penelitiannya. Kan siapa tahu kita mau S2 kali ya, yang mungkin adik-adik S1 gitu. Yang S2 mungkin mau S3 gitu ya. Ya, jadi kalian bisa beli buku seperti ini. Ya, ini buku-buku skripsi ya, skripsi yang sudah 11 tahun yang lalu saya masih simpan. Jadi saya tidak tahu kalau sekarang kalau kemarin saya juga sekolah S2. Jadi di pikiran saya dulu saya nggak mau sih sekolah lagi, ternyata saya harus sekolah lagi ya. Nah, ini buku ini penting nanti kalau misalnya kalian ingin S2-nya nanti sejalan. Nah, ini jejak buku skripsi saya ya. Terus ini buku tesis ya, penelitian tesis saya mungkin lebih tebal karena ini hampir 1,5 tahun. Nah, sedangkan sekarang saya sudah menjadi dosen, saya juga punya buku penelitian. Jadi ini kalian bisa beli buku-buku ini ya, tidak mahal sih di toko-toko alat tulis. Nah, bukunya kenapa pilih buku yang lebih besar supaya nanti isinya juga lebih banyak. Kalian mau tulis-tulis macam-macam di situ bisa. Ya, jadi terus yang kedua ya. Jadi yang pertama jadi beli buku, kemudian yang kedua kalian buat langkah kerjanya sedetail mungkin ya, supaya nanti tahu apa yang terjadi atau masalah apa aja yang terjadi saat penelitian. Nah, ini hasil penelitian saya langkah kerja dari 31 Maret nih ya. Kelihatan enggak ya? Ya. Ini 31 Maret 2010 ya. 2010 ya. Ya. 2010 ya, saya masuk 2006. Oke, ya ini saya buat langkah kerjanya. Terserah, bebas, kalian mau bisa buatnya yang dalam bentuk diagram begini, terus gambar-gambarnya supaya nggak bingung ya, atau mungkin dalam kata-kata. Biasanya saya lebih sarankan ke mahasiswa saya untuk membuat dalam bentuk gambar maupun skema. Jadi supaya nanti kalian tahu apa yang kurang dari penelitian itu atau kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di dalamnya. Jadi kalian bisa lebih waspada ya untuk hal-hal yang mungkin terjadi dalam penelitian. Nah, begitu juga itu yang dari S1 saya. Nah, sampai saya S2 pun saya tetap melakukan skema-skema seperti ini. Ya, jadi kalau saya buat penelitian, saya selalu membuat skemanya seperti ini. Jadi sampai digambar-gambar. Nah, kerajinan ya? Enggak sih. Lebih mudah aja sih. Kalian mau pakai alat apa? Ini kalau misalnya pakai Buhner gitu. Terus ini pakai corong pisah. Jadi bisa digambar-gambar sambil diingat-ingat kemarin pakai apa ya? Jadi gitu. Corong pisah kayak apa ya? Yang mungkin lupa bentuknya. Nah, ini buku saya dari S2. Mungkin karena kalau misalnya saya sejak menjadi dosen ya jarang digambar-gambar, lebih ke skema kerja sih. Ya, kalau skema kerja seperti ini. Ini kalau saya menjadi dosen. Ya, mungkin karena sudah hafal alat-alatnya jadi nggak perlu ditulis lagi. Jadi buat aja skemanya seperti ini. Jadi kalian buat langkah kerjanya secara detail sesuai dengan proposal yang sudah kalian buat. Kemudian kalian bisa bekerja di lab ya untuk mendapatkan hasil yang oke gitu.
Nah, kalau sudah ya, sudah langkah kerjanya dibuat, tulis hasil apapun, baik hasil itu baik atau buruk, tulis semuanya. Kecil atau besar, tulis semuanya. Jadi semua hasil-hasil itu ditulis ya. Kalau misalnya kalian mencari randoman hasil, ini tulis semuanya. Ya, kalau mencari RF juga, kalau misalnya hasilnya nggak terlalu bagus juga semuanya tulis gitu. Ini yang skripsi saya tentang stabilitas. Sedangkan kalau, nah ini saya optimasi itu hampir 1 semester saat S2, jadi saya tulis semuanya walaupun nggak jelas ini ya, hasilnya nggak jelas juga sih ya, cuma ini akan berharga kalau misalnya kalian nanti ulang lagi penelitian itu gitu ya. Kalau ditanya antara dosennya dulu kenapa kadang itu nggak sama hasilnya gitu ya, kadang secara teknisnya itu yang tahu mahasiswanya gitu, karena yang bekerja mahasiswanya ya, seperti ini. Jadi buat tulis semuanya, hasilnya tempel-tempel hasilnya, kalau kalian pakai KLT tempel semuanya gitu. Terus kalau sudah yang ketiga, terus yang keempat adalah kalian cari landasan teorinya terkait dengan skripsi yang mau ditulis. Apa ya, saya dulu kasih apa ya, kita lihat, kok lupa dari mana. Nah ini dia, kalian bisa ini buat ya, buat teori-teorinya yang sudah kalian baca ya, tentang entah kelarutan, tentang sifat-sifat bahan itu sebelum kalian berada di lab. Ini kalian penting untuk tahu, karena kadang antara artikel dengan apa yang terjadi di lab itu tidak senantiasa sama. Jadi kalian perlu mencari data-datanya sebelum masuk ke dalam lab gitu ya. Makanya tulis landasan teorinya. Itu yang keempat ya. Terus yang selanjutnya, kalian kan sudah tahu tuh yang namanya landasan teori. Kemudian kalian laporkan hasilnya ke dosen. Nah ini laporan saya ke dosen saya ya, walaupun berantakan juga. Nah ini yang dibulet-bulet ini ditanda tanya sama dosen saya. Nah ini ya, ini kenapa ini kok bisa begini ya, habis kadarnya absorbansi, ini kayak absorbansi ya, pakai spektrofotometri, absorbansinya habis naik kemudian turun lagi. Ini kan udah bagus tuh, naik, kemudian naik terus ini turun. Nah ini apa yang salah? Nah apakah kamu salah mipet atau gimana? Nah itu bisa diselidiki kayak gitu. Nah kalau sudah dilaporkan, nah biasanya dosen nanti akan memberikan coret-coretan. Jadi buku saya ini ya, buku saya juga buku coretannya dosen saya gitu. Ini dari 2010 saya masih simpan ini buku ya. Jadi ini tulisan dosen saya. Jadi kalian kalau misalnya bimbingan, kalau udah punya buku, minta tolong dosennya selalu tulis di sini aja. Jadi biar nggak lupa. Gitu aja sih. Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga sukses dalam penelitiannya. Sampai ketemu di channel saya. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng kalau misalnya kalian ingin tahu update-update dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian yang sedang mau skripsi. Dadah.